Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati dimanapun saudara-saudara berada, malam hari ini kita akan kembali melanjutkan diskusi kita seputar dunia politik. Jadi akhir-akhir ini kita bangsa Indonesia disuguhkan dengan sebuah isu-isu penting terkait permasalahan yang tengah terjadi atau kisruh yang menjadi perbincangan hangat yang terjadi pada internal atau tubuh Partai Demokrat. Saudara-saudara, puncak daripada kisruh ini terjadi pada tanggal 5 Maret di Serdang di Sumatera Utara, yang berujung kemudian terpilihnya di dalam yang mereka namakan oleh komunitas ini adalah sebagai Kongres Luar Biasa, dengan puncaknya adalah terpilihnya Bapak Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, kalau kita menyoroti permasalahan ini secara komprehensif, ada sebuah atau aspek-aspek penting yang menarik bagi kita sebagai masyarakat, sebagai bangsa Indonesia, yang tentunya kita tidak memiliki kepentingan terhadap Partai Demokrat, karena kita bukan bagian daripada Partai Demokrat. Tetapi hari ini kita ingin menyoroti secara objektif mengenai kisruh yang tengah terjadi ini. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, yang menariknya bahwa Pak Muldoko ini adalah bukan merupakan bagian daripada Partai Demokrat. Artinya secara keanggotaan Pak Muldoko ini adalah orang luar atau eksternal daripada Partai Demokrat. Dan yang tidak kalah menariknya dan yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa Pak Muldoko ini adalah Kepala Staf Kepresidenan. Oleh karena itu dari berbagai media banyak sekali mengangkat permasalahan ini yang kemudian memancing-mancing dalam sebuah diskusi ataupun perbincangan. Apakah kemudian Pak Muldoko ini kemudian disokong atau didukung oleh Presiden, oleh Pak Jokowi? Karena kita tahu bahwa peran daripada Pak Muldoko ini sangat penting sekali di istana, di staf kepresidenan. Nah, oleh karena itu, selain kita melihat sebagai staf presiden, kita tahu bahwa Pak Muldoko ini sangat dekat dengan Bapak Joko Widodo, Bapak Presiden Republik Indonesia. Nah, saudara-saudara yang menariknya, kita melihat bahwa adanya sebuah indikasi yang sangat kuat yang kemudian mendasari gerakan KLB ini, yang kemudian juga tentunya ada hal yang paling prinsip dan hal yang paling mendasar sehingga Pak Muldoko ini berani kemudian menerima amanah untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa ini. Artinya, kalau kita misalnya melihat dari beberapa penjelasan Pak Mahfud MD, kemudian ada semacam kisruh yang seputar keabsahan daripada AD/ART Partai Demokrat. Ada yang kemudian mendasarkan kepada tahun 2020, tentunya ini dipegang dan menjadi semacam acuan bagi Partai Demokrat versi Mas Ahy dan pendukungnya. Kemudian pada pihak Pak Muldoko ataupun yang mengusung ataupun yang mendukungnya ini adalah yang menjadi acuan adalah AD/ART Demokrat pada tahun 2005. Nah, hal ini menarik saudara-saudara karena ada sebuah aspek-aspek penting yang kemudian perlu kita lihat permasalahan ini secara hukum. Nah, misalnya saja mana yang kemudian yang menjadi AD/ART yang kemudian sah kemudian di mata hukum. Kalau kita melihat misalnya dari penjelasan Pak Mahfud MD misalnya, sangat terlihat sekali bahwa nampaknya hal ini yang menjadi acuan. Saya yakin dan sangat percaya jika permasalahan ini dibawa ke pengadilan, nampaknya yang disahkan atau diakui adalah AD/ART tahun 2005. Saya tidak yakin bahwa yang akan kemudian diakui ini adalah AD/ART tahun 2020, karena ada sebuah semacam ya katakanlah sebuah asumsi atau sebuah kecenderungan yang sangat politis yang kemudian mengatakan bahwa AD/ART yang tahun 2020 ini adalah dibuat di luar Kongres, kemudian sedangkan yang tahun 2005 ini adalah
sebuah ADRT yang memang dikeluarkan atau disepakati pada Kongres Partai Demokrat. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, kalau kita melihat kondisi ini, saya tidak yakin meskipun pendukung Mas Ahy yang kemudian disokong dan tentunya diperkuat oleh Bapak mantan Presiden Republik Indonesia Pak Susilo Bambang Yudhoyono, meskipun hal ini yang di belakangnya ada Pak SBY, saya tidak yakin jika permasalahan ini dibawa kepada ranah hukum, pendukung AHY dan orang-orang Demokrat yang kemudian setia kepada pemimpin mereka yang mereka pilih pada Kongres, yaitu Mas Ahy, saya tidak meyakini bahwa hal ini akan dimenangkan oleh Pak Agus atau Mas Ahy di pengadilan. Saudara-saudara yang saya hormati, saya tidak ingin berpikir secara pesimis mengenai bagaimana nantinya hal ini bisa mencapai semacam titik terang di mata hukum atau di tengah pengadilan. Tetapi kalau kita melihat arah ataupun peta politik yang sudah mulai terlihat satu persatu, hal ini tentunya tidak salah juga jika misalnya kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat biasa, katakanlah mencurigakan adanya sebuah peran dari presiden, ya minimal presiden dalam hal ini tentunya kita harapkan bisa memberikan semacam sikap lah ya, sikap apakah kemudian presiden ini kemudian tidak benar-benar tidak merestui apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko, atau memang hal ini adalah sebuah, ya katakanlah seperti beberapa asumsi dari para netizen yang mengatakan bahwa adanya sebuah indikasi keterlibatan pihak istana ataupun presiden dalam hal ini. Nah, saudara-saudara yang saya hormati, selain daripada itu saya melihat bahwa Partai Demokrat ini kan adalah partai yang tentunya di luar pemerintahan. Sedangkan Pak Muldoko ini adalah orang pemerintah. Nah, Pak Muldoko ini memiliki peran strategis di dalam istana, di kepresidenan. Nah, tentunya ketika Partai Demokrat kemudian dipegang oleh Pak Muldoko, bukan hanya dalam jangka panjang untuk kemudian bisa menjadi tiket untuk pencapresan pada tahun 2024, tetapi hal ini juga bisa membentuk sebuah strategi politik yang tentunya bisa memuluskan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan dukungan-dukungan parlemen di DPR. Karena ketika hal ini dimenangkan oleh Pak Muldoko dan kawan-kawan yang kemudian bisa secara sah di mata hukum merebut kepemimpinan daripada Mas Ahy ini, tentunya akan berdampak kepada kondisi parlemen dari Partai Demokrat. Tentunya hal ini sangat mudah bagi Pak Muldoko kemudian melakukan PAW ataupun pergantian antar waktu daripada Dewan Perwakilan Rakyat yang tentunya di parlemen, ataupun kemudian bisa melakukan sebuah PAW pada anggota DPRD pada provinsi, kota ataupun kabupaten. Nah, saudara-saudara, hal ini tentunya berimplikasi pada sebuah kebijakan-kebijakan pemerintah. Dan siapa yang diuntungkan dalam hal ini? Kalau kita melihat hal ini, jika seandainya hal ini dimenangkan oleh Pak Muldoko, tentunya hal ini yang diuntungkan adalah pihak pemerintahan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat sangat menanti bagaimana kemudian Pak Joko Widodo bisa menyampaikan atau memberikan sikap terhadap sebuah upaya yang tengah dilakukan oleh Pak Muldoko dan kawan-kawan. Kita ingin tahu saja apakah kemudian presiden ini adalah terlibat ataupun menyokongi ataupun membiarkan, atau memang presiden ini sama sekali tidak mengetahui. Karena permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat penting di dalam sebuah sejarah demokrasi kita di Indonesia. Saudara-saudara yang saya hormati, saya rasa demikian tanggapan saya dari anak desa, dari anak kampung. Terima kasih telah menonton video ini, dan tentunya jangan lupa di subscribe, di share, dan di komen. Dan mudah-mudahan kedepannya kita bisa menyajikan ataupun menampilkan video-video yang lebih berkualitas terkait berbagai tema